Kitab Markus. Dari situ, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga
akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit. lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? lalu kata mereka, Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. tetapi kata Yesus kepada mereka, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? jawab mereka. Kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Memang, kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku, atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru. Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, Panggillah dia. mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? jawab orang buta itu. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. pada saat itu juga, melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
Shalom semua jemaat Tuhan. Sekarang kita sudah memasuki kitab Markus 10. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 sampai 12. Setibanya Yesus di Judea, persoalan pertama yang dilontarkan orang Farisi kepada Yesus adalah masalah perceraian. Orang Farisi menanyakan di dalam ayat 2, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Orang Farisi menanyakan itu bukan sedang mencari kebenaran, karena mereka tentu tahu hukum Taurat yang ketujuh, yaitu jangan berzina. Tapi mereka sedang mencari kebenaran untuk mencoba Yesus supaya mereka bisa mempersalahkan Yesus. Tapi Yesus menjawab mereka di dalam ayat 3, apa perintah Musa kepada kamu? Orang Farisi mengakui bahwa Musa tidak pernah memerintahkan perceraian. Musa hanya mengizinkan, itu pun karena kedegilan hati mereka. Pada awalnya tidak boleh bercerai. Perceraian tidak pernah diperkenankan Tuhan. Karena perceraian adalah pengkhianatan terhadap janji dua pribadi di hadapan Tuhan di dalam ayat 9 dan Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oleh karena itu, marilah kita hargai apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita. Mari kita pelihara dengan kasih dan bersandar penuh kepada Tuhan. Di dalam ayat 13 sampai 16, seperti seorang anak kecil. Menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil berarti menerimanya seperti sifat anak-anak yang polos, rendah hati, penuh keyakinan tanpa curiga. Demikianlah kita hendaknya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Di dalam ayat 16, lalu memberkati mereka atau anak-anak. Yesus sangat memperhatikan keselamatan anak-anak dan pembinaan anak-anak. Orang tua Kristen harus menggunakan setiap sarana yang tersedia untuk menuntun setiap anak mereka kepada Kristus. Dan ini tentu menjadi berita baik buat guru-guru sekolah minggu. Percaya, setiap benih yang kita taburkan kepada anak-anak sekolah minggu pasti bertumbuh dan berbuah lebat. Di dalam ayat 17 sampai 27. Bila kita melihat dari sudut pandang manusia, keberadaan orang kaya ini sangatlah bahagia dan baik. Karena dia kaya secara harta dan baik juga di dalam ayat 19. Semua dia telah turuti sejak mudanya. Tapi Tuhan Yesus mengasihani dia di dalam ayat 21. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ternyata orang kaya itu tidak mau. Memberi adalah sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan sesama. Kepatuhan kita kepada Yesus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Di dalam ayat 28 sampai 31. Sikap Petrus dengan orang kaya di atas sangatlah berbeda. Petrus mewakili para rasul menyatakan di dalam ayat 28, telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Ini bukan kesombongan atau hanya perasaan berjasanya Petrus, melainkan ini fakta. Mereka telah meninggalkan semuanya demi mengikut Yesus.
Tetapi Yesus meneguhkan hati mereka bahwa pilihan yang mereka ambil itu sudah tepat. Yesus memberikan janji, semua orang yang demi Dia dan demi Injil melepaskan sesuatu pasti akan menerima kembali upahnya 100 kali lipat di dalam ayat 30. Sekalipun itu disertai oleh penganiayaan. Sekali lagi Yesus meneguhkan mereka dengan orang kaya tadi, orang terkemuka atau terdahulu, tapi di mata Tuhan murid-murid adalah yang terkemuka di dalam ayat 31. Di dalam ayat 32 sampai 45, kebesaran sejati bukanlah soal kepemimpinan, kekuasaan, atau prestasi yang tinggi, melainkan sikap hati yang sungguh-sungguh ingin hidup bagi Tuhan dan sesama. Walaupun di dalam dunia ini, kedudukan dan kemewahan menjadi tolak ukur keberhasilan seseorang. Jadi tak heran jika banyak orang berusaha dengan cara apapun untuk mencapainya. Cara untuk menjadi besar di dalam Tuhan sangatlah berbeda dengan cara dunia ini. Kalau kita mau menjadi yang besar di dalam ayat 43, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba bagi sesamanya. Tidak ada kemuliaan tanpa jalan salib, dan tidak ada kehormatan tanpa melayani orang lain. Janganlah kita mementingkan diri kita sendiri, melainkan layanilah sesama dengan rendah hati. Di dalam ayat 46 sampai 52. Seorang buta yang tidak berharga di mata manusia, tetapi dia sangat mengenal Yesus dengan tepat karena ia memanggil dengan sebutan anak Daud di dalam ayat 48. Pengemis itu bernama Bartolomeus. Dia tidak meminta sedekah kepada Yesus, tapi meminta belas kasihan dari Tuhan supaya matanya dapat melihat. Tampaknya keyakinan orang buta ini terhadap Yesus sangatlah besar. Waktu dia minta tolong dan berseru, dan orang-orang sekitar menegur dia, tapi dia tidak peduli. Dan ketika Yesus memanggilnya, dia tidak takut atau ragu. Yesus melihat imannya, dan dia pun disembuhkan Yesus. Bagi Tuhan, pengenalan mendalam akan dirinya jauh lebih penting daripada penampilan luar yang terkesan religius. Yesus sangat peduli dan mau menolong mereka yang rela dan mau mempercayakan hidup kepada Yesus. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada Tuhan dan janji-janjinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.